Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas materi tentang tafsir Al-Fatihah ayat ketiga dengan ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga melalui video penjelasan materi ini dapat membantu teman-teman memahami materi dengan lebih mudah. Baik, selanjutnya adalah topik pembahasan. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai pertama, makna alhamdu, kedua, makna lillahi, ketiga, makna rabbil alamin, keempat, keutamaan ayat alhamdulillahi alamin. Baik, pertama ialah makna alhamdu. Nah, menurut Asy-Syaukani, alhamdu itu bermakna sebagai asanah bilisan alal jami'al ikhtiar, di mana artinya pujian dengan lisan atas kebaikan yang bersifat ikhtiar. Asanah bilisan di sini artinya pujian ini harus diucapkan dengan lisan. Nah, sehingga alhamdulillah itu merupakan kalimat spesifik dari sisi ini, dan ia adalah bentuk pujian. Misalkan seseorang memuji tapi hanya di batin saja dan tidak disampaikan atau diucapkan, itu tidak bisa disebut sebagai alhamdu, karena alhamdu itu harus diucapkan dengan lisan. Dan pujian ini bersifat kebaikan yang bersifat ikhtiar. Artinya, pujian ini harus mengandung unsur takzim dan pengakuan atas kebaikan yang diberikan. Nah, sehingga kebaikan-kebaikan yang dimaksud di sini adalah pengagungan. Nah, selanjutnya, kebaikan ini kan bersifat ikhtiar, yaitu pilihan. Artinya, kebaikan yang diberikan dalam kata alhamdu sebagai pujian ini adalah kebaikan yang orang itu bisa melakukan dan bisa tidak. Jadi, memilih gitu. Nah, misalkan ada kebaikan, tapi sifatnya itu dipaksa. Contohnya seperti eh, denda atas kelalaian kita. Nah, itu kan salah satu contoh kebaikan, namun dipaksakan. Nah, maka kejadian ini nih tidak bisa disebut sebagai ikhtiar, sehingga kalimat setelah diberikan denda itu tidak bisa kita berikan kata alhamdulillah, sehingga itu tidak termasuk ke dalam bentuk pujian dari alhamdulillah. Nah, pujian ini berlaku untuk segala macam keadaan, baik dalam keadaan nikmat maupun cobaan. Contohnya adalah keadaan di mana kita diberikan nikmat berupa nikmat sehat. Nah, pujian ini bisa kita gunakan, yaitu alhamdulillah saya masih sehat. Atau pujian ini juga berlaku untuk cobaan. Contohnya, kita diberikan penyakit sakit keras yang sulit disembuhkan. Nah, kalimat alhamdulillah ini juga bisa digunakan sebagai pujian, karena sakit itu merupakan salah satu penggugur dosa. Jadi, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah terhadap penyakit yang telah diberikan kepada kita. Karena bisa jadi kita memiliki dosa atas maksiat yang kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, sakit ini bisa digunakan sebagai penghapus dosa-dosa kita, sehingga saat sakit bisa kita gunakan kalimat alhamdulillah sebagai pujian kepada Allah. Meskipun kalimat alhamdulillah bisa kita gunakan sebagai kalimat pujian atau atas rasa syukur kita terhadap nikmat Allah, namun alhamdulillah ini tidak sama dengan rasa syukur, karena makna syukur itu lebih luas cakupannya dibanding alhamdulillah. Karena rasa bersyukur itu bisa dilakukan dengan hati atau dengan batin, atau dengan perbuatan. Sedangkan pujian alhamdulillah ini hanya bisa diterima jika kita mengucapkan dengan lisan dan ditujukan untuk perbuatan ikhtiar, seperti itu. Intinya, alhamdulillah ini adalah pujian yang kita khususkan
untuk Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita uh, dalam bentuk apapun dan harus diucapkan dengan lisan. Selanjutnya, Alhamdulillah ini juga memiliki level penghayatan yang berbeda-beda, dimulai dari level menerima cobaan tanpa mengeluh, hingga rasa bersyukur dan gembira atas ujian yang telah menimpa orang tersebut, baik ujian sakit ataupun miskin. Nah, contohnya adalah seseorang yang menerima cobaan berupa um, berupa kecatatan diri tunanetra atau tunarungu. Nah, orang yang memiliki catat diri itu memiliki kelebihan di baliknya karena pertama, orang yang tunanetra atau buta atau bisa jadi kesulitan penglihatannya itu memiliki kebaikan dengan tidak ditampakkan kemaksiatan melalui matanya, sehingga matanya tetap terjaga dari dosa-dosa maksiat. Terus untuk orang yang diberikan kecatatan berupa tunarungu. Nah, di balik itu terdapat kebaikan berupa uh, dia bisa menjaga telinganya dari perkataan-perkataan yang tidak baik, sehingga dia terhindar dari dosa-dosa maksiat seperti bergunjing atau bergosip. Nah, oleh karena itu, dalam keadaan apapun, kita harus mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah sebagai pujian, karena semua itu pasti memiliki kebaikan di dalamnya. Nah, contohnya cobaan berupa hal yang tidak kita sukai. Misalnya dibikin sibuk bekerja. Nah, kalau kita sibuk bekerja itu kan capek dan nggak punya waktu untuk santai-santai. Atau bisa kita bilang sebagai me time. Nah, dengan cobaan seperti ini, kita bisa menyebutkan Alhamdulillah. Karena bisa jadi kesibukan kita ini berupa kebaikan yang bisa mendatangkan kebaikan kepada kita maksudnya. Seperti kita kan kerja capek-capek. Nah, itu bisa um, memberikan kita rezeki berupa uang atau gaji. Nah, itu kan berarti di balik percobaan yang kita terima, itu tuh ada kebaikan di dalamnya. Contohnya kalau kerja tadi ya dapat gaji. Terus ada juga uh, nah bisa juga dari kerja tadi tuh bisa membuat waktu kita lebih berharga, itu berupa kebaikannya. Karena dalam suatu riwayat itu biasanya kalau orang yang banyak waktu luangnya itu lebih menyempatkan diri untuk melakukan maksiat. Nah, dengan kita sibuk tadi kan kita bisa terhindar dari kegiatan maksiat dan meminimalkan kesia-siaan waktu. Jadi itu merupakan rahmat Allah dan kita bisa menggunakan kalimat alhamdulillah. Ada juga bagi seseorang yang telah ilmunya dalam atau telah mempelajari lebih lanjut tentang arti ayat ini, ketika seseorang tersebut ditimpa suatu penyakit keras dan sulit untuk disembuhkan, bisa jadi orang tersebut malah senang dan gembira dan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah. Karena bisa jadi sakitnya itu tadi itu penghapus, penggugur dosa dia. Karena kan kita nggak pernah tahu apa yang kita makan, apa yang kita lakukan. Bisa jadi saat kita makan, kita termakan sesuatu yang haram atau yang uh, tidak baik untuk tubuh kita. Nah, oleh karena itu, Allah memberikan berkat berupa sakit yang bisa menggugurkan dosa-dosanya. Nah, oleh sebab itu, orang-orang yang ilmunya telah tinggi, mereka tidak akan mengeluh ketika ditimpa penyakit. Contohnya itu ada Nabi Ayub yang ditimpa penyakit kulit hingga istrinya dan anak-anaknya serta hartanya hilang. Nah, tapi dari kisah Nabi Ayub ini kan kita tahu bahwa Nabi Ayub tidak mengeluh, bahkan tetap uh, memuji dan menerima nikmat dari Allah. Bahkan beliau
tetap bersyukur atas keadaan yang menimpanya. Oleh karena itu, pengucapan alhamdulillah ini berupa pujian kepada Allah atas berkat yang telah menimpanya. Nah, oleh karena itu, dengan ketabahan hatinya dan kerelaannya serta bersyukur atas keadaan yang menimpanya, Nabi Ayub kembali mendapatkan harta, istri, serta kondisi tubuh yang baik lagi. Nah, oleh sebab itu, bersyukur atas nikmat Allah itu sangat penting karena dengan menambah rasa syukur itu dapat menambah keberkahan dalam hidup kita dan bisa menambah uh, ke kebaikan di dalam hidup kita. Selanjutnya adalah makna kata lillah. Nah, kata lillah ini merujuk kepada pujian yang terkhusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa demikian? Karena sebaik-baik manusia, sesempurnanya manusia pasti memiliki kekurangan di dalamnya. Contohnya, misal kita sangat menyukai suatu organisasi atau suatu komunitas atau seseorang yang sangat kita kagumi. Kita memujinya, kita berkata, wah dia sangat penyabar, wah kelompok ini sangat keren, wah semuanya membuat kita takjub akan suatu hal tersebut. Pasti suatu hari nanti akan ditunjukkan oleh Allah kekurangan dari komunitas, organisasi, atau seseorang tersebut. Nah, bisa jadi ke orang yang sangat penyabar itu ditunjukkan oleh Allah sisi marahnya, sehingga menurunkan kekaguman kita, atau organisasi tersebut ternyata memiliki sisi gelap yang membuat kekaguman kita turun. Nah, oleh karena itu, pujian ini hanya terkhusus untuk Allah karena pujian sesungguhnya, kesempurnaan sesungguhnya itu ada kepada Allah. Nah, makanya setiap orang itu kalau memuji seseorang yang cantik atau ganteng atau memuji orang yang baik itu harus di tahap sewajarnya karena sesuatu yang berlebihan itu sangat tidak baik dan Allah pasti membenci sesuatu yang berlebih-lebihan, terutama memuji sesuatu hal yang bukan memuji Allah, tidak disertai dengan kekuasaan Allah. uh, Bisa jadi kelebihan yang dia tunjukkan itu merupakan bentuk pamernya atau riaknya dan tidak ikhlas. Misalnya kita memuji seseorang karena dia rajin bersedekah. Nah, bisa jadi yang dia tunjukkan di depan kita itu tuh sebagai bentuk riaknya. Nah, itu kan kalau kita memuji sama aja kayak percuma karena dia pun bersedekah bukan karena Allah dan dia tidak akan mendapat pahala dari sedekahnya itu. Oleh karena itu, uh, memuji itu sewajarnya dan selalu ingat bahwa pujian utama itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam susunan kata alhamdulillah itu terdiri dari mubtada dan khobar yang artinya konsisten dan terus-menerus. Maksudnya apa? Jadi alhamdulillah ini selalu berkaitan, berhubungan satu sama lain. Sehingga alhamdulillah yang artinya pujian dan lillah berarti hanya untuk Allah. Alhamdulillah ini adalah pujian yang terkhusus dan sangat utama untuk Allah. Oleh karena itu, ayat Alhamdulillahirrabbilalamin ini memiliki arti yang sangat dalam dan penuh penghayatan dalam memuji kebaikan dari Allah. Nah, adapun lam pada lillahi ini merupakan lam yang berarti lawan bicara goib. Nah, jadi tuh ya, dalam bahasa Arab, lawan bicara itu disebut mukhotob dan goib. Nah, saat seseorang berbicara dengan mukhotob itu artinya dia berhadapan. Sedangkan saat seseorang berbicara dengan goib itu artinya orang tersebut tidak ada di hadapan mereka. Ketika kita memuji seseorang yang jauh dari pandangan kita,
seperti kita mengucap dalam lisan yang tidak di depan orang itu artinya pujian itu tuh bermakna sangat dalam dan penuh penghayatan. Contohnya kayak uh, ya Allah, uh, dia ganteng banget ya. Nah, itu kan tidak di depan orangnya langsung. Nah, dari kalimat dan nada itu kan bisa kita simpulkan bahwa pujiannya itu sangat tulus dan dalam. Nah, sama dengan kalimat alhamdulillah ini, artinya kita memuji Allah dengan penuh penghayatan yang tidak langsung di depan muka Allah, tapi dari dalam diri kita, dari dalam hati kita, kita meyakini bahwa kita memuji Allah dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, seperti yang saya bilang tadi, ayat ini mengandung arti yang sangat dalam dan penuh penghayatan dalam memuji kebaikan dari Allah. Baik, selanjutnya adalah makna kata Robbi. Nah, Robbi di sini berarti raja atau penguasa yang mengurusi segala kebutuhan dan keperluan yang dibutuhkan oleh makhluknya. Dengan kata lain, Allah itu adalah raja dari segala raja yang ada di muka bumi dan di seluruh alam semesta. Nah, kata ini juga berarti Allah itu sangat dihormati oleh segala zat yang ada di muka bumi. Eh, karena raja itu memiliki kuasa dan bisa melakukan apapun dengan apa yang ia kehendaki dan wajib dilaksanakan oleh semua zat atau semua makhluk yang ada di bawah rajanya itu. Nah, oleh karena itu Robbi di sini juga berarti tuan yang perintahnya itu harus ditaati oleh seluruh kaumnya atau makhluknya. Nah, Arab sendiri tidak boleh dipakai selain Allah kecuali dalam bentuk idafah seperti Rabbul Bait atau pemilik rumah. Nah, intinya Robbi ini hanya ditujukan untuk Allah yang termasuk ke dalam nama Allah, yaitu Allah Sang Maha Mengurus, Sang Maha Penguasa, Sang Maha Segala-galanya. Tentunya Robbi ini sangat ditakuti eh, dan juga memiliki kuasa untuk bisa membunuh, memberi perintah, ataupun memberi keadilan jika terdapat perselisihan. Nah, oleh karena itu Allah itu sendiri adalah raja atas segala makhluknya yang menjadikan dunia dan seluruh dan akhirat itu tentram, sejahtera, dan terhindar dari kerusakan. Karena sejatinya Allah yang maha menguasai seluruh ini. Nah, adapun kelanjutan dari Rob ini yaitu alam atau segala sesuatu yang ada di dunia dan di akhirat, atau kata lainnya adalah alam semesta. Sehingga jika digabung itu Robbil Alamin, artinya adalah raja dari seluruh alam semesta baik di dunia maupun di akhirat, mencakup raja dari segala makhluk ciptaannya. Nah, eh, segala sesuatu ini selain Allah bisa uh, diutamakan kepada makhluknya yang berakal seperti manusia ataupun makhluknya seperti malaikat, jin, hewan, tumbuhan, dan segalanya. Oleh karena itu, Allah itu dikenal sebagai Rabbil Alamin, pemilik segala pujian, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu segala pujian hanya milik Allah sebagai penguasa atau raja alam semesta dan seluruh semesta. Karena nah, kenapa kalimat alhamdulillahi rabbil alamin itu ada rabbil alamin? Karena ini nih untuk lebih menghayati bahwa Allah itu memang sang maha terpuji dan layak untuk dipuji karena hanya Allah lah yang pantas disebut sebagai raja alam semesta dan patut dipuji dengan kesungguhan. Nah,
Dengan penjelasan tadi dapat diambil bahwa Alhamdulillahirrabbilalamin adalah ayat yang sangat eh, penting untuk kita amalkan, karena ayat ini sangat menghayati bahwa Allah itu Sang Maha Terpuji dan layak untuk dipuji karena zat tersebut. Nah, misalnya eh, ada banyak kenikmatan yang telah Allah berikan, sangat luar biasa. Contohnya tuh kita bisa makan setiap hari. Nah, bayangkan saat kita ingin makan, kita harus berdoa terlebih dahulu tanpa diberikan nikmat oleh Allah. Kan kayak ribet kan, setiap mau makan harus harus minta dulu ke Allah, ya Allah hamba mau makan, baru baru bisa dapat makanan, baru kita bisa makan. Nah, misalkan dalam satu hari 3 kali dan 1 bulan dikali dengan 3, lah itu sangat banyak. Oleh karena itu eh, nikmat Allah tuh sangat banyak sekali, seperti dari kita bisa makan setiap hari, kita masih bisa bernafas dengan gratis setiap hari. Nah, oleh karena itu, setiap segala kebaikan itu kita harus memuji Allah dengan berkata Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, itu makanya setiap kita habis makan tuh bisa kita bilang Alhamdulillahirrabbilalamin atas nikmat dari Allah karena telah diberi kesempatan kepada kita bahwa kita masih bisa makan di hari itu. Nah, Allah tuh masih mengizinkan untuk kita makan di hari itu. Nah, oleh karena itu, ya seperti itu. Uh, kita juga harus ber, bersyukur atas nikmat dari Allah dengan berkata Alhamdulillahirrabbilalamin setiap hari. Oleh karena itu ayat ini sangat dahsyat yang kita bacakan setiap kita sholat di ayat pertama, ayat ketiga dalam Al-Fatihah setiap kita sholat. Maknanya itu sangat dahsyat karena kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk menjadi manusia yang baik, kita masih diberikan kenikmatan, kebaikan uh, dari Allah. Nah, betapa agungnya ayat Alhamdulillahirrabbilalamin ini. Bersyukurlah karena kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan itu. Karena belum tentu semua kenikmatan yang kita terima hari ini tuh bisa dirasakan oleh orang lain. Contohnya kamu mendapatkan wajah yang cantik atau tampan. Nah, kan ada orang yang bahkan bukannya hancur karena kena luka bakar. Nah, kalian tuh bersyukur karena masih diberikan kesehatan sampai hari ini, masih diberikan tubuh yang baik sampai hari ini. Nah, ya memang rezeki itu tidak sepenuhnya dari kondisi fisik saja, tapi eh, kita bisa melihat sisi lain dari rezeki itu. Ya contoh yang pertama tadi, yang bagian tunanetra atau orang difabel yang cacat. Walaupun mereka memiliki kekurangan, di balik kekurangan mereka itu kan ada kebaikan. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin setiap harinya. Karena sesungguhnya di balik kesengsaraan yang kita terima itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Dan kita harus menerimanya. Nah, terakhir yang akan saya bahas adalah keutamaan dari Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, yang pertama yaitu sudah jelas kalimat ini merupakan pujian bagi Allah atas kebaikan yang telah diberikan. Yaitu tadi contohnya kayak mengucapkan hamdalah setelah selesai makan. Nah, artinya Allah itu kan telah memberikan rezeki kepada kita berupa makanan yang nikmat, yang lezat, yang bisa kita makan, dan kita sebagai manusia memberikan pujian kepada Allah atas kebaikannya. Karena sesungguhnya Allah itu suka pujian dan bukan cuma Allah sih, semuanya kan suka pujian, terutama Allah pastinya. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa memuji Allah atas rezeki yang telah diberikannya.
Nah, eh, adapun bukti bahwa Allah itu suka pujian, dalam satu hadis terdapat seorang syair yang mendatangi Nabi dan berkata bahwa ia telah memuji Tuhanku dengan pujian-pujian dengan syairku. Nah, maka Rasul pun menjawab bahwa sesungguhnya Tuhanmu itu suka pujian, eh, dan Allah itu senang sekali jika dipuji terus-terusan, terutama kebaikan yang luar biasa yang telah memenuhi ke kebutuhan dan nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, oleh karena itu saat menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin tuh kita bisa mendapatkan pahala yang besar. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Adapun ia mengatakan bahwa eh, karena memuji Allah itu termasuk pahala yang sangat besar. Selanjutnya yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin ini merupakan doa terbaik. Nah, kenapa bisa disebut sebagai doa terbaik? Nah, jadi Allah itu akan menambah pahala dan nikmat atas pujian pujian yang telah kita berikan kepada Allah. Istilahnya tuh kayak kita telah memuji Allah sebagai bentuk bersyukur. Nah, jadi orang yang udah muji aja tuh udah dianggap Allah, berarti dia tuh udah bersyukur dan meminta kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan Allah. Nah, otomatis Allah itu akan menambah nikmat dari doanya, dari perkataan Alhamdulillahirabbil alamin itu. Nah, seandainya nih eh, kita tuh cuman bersyukur tanpa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kan baru masuk ke dalam kategori kagum atau terkesana, belum yang sampai pujian kepada Allah. Nah, eh, oleh karena itu, saat seseorang yang berkata Alhamdulillah, Allah itu berfirman bahwa hambaku telah bersyukur kepadaku. Nah, intinya Allah itu sangat suka ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, maka dari itu dia menjadi doa terbaik. Karena hamdalah itu tuh ekspresi bersyukur atas nikmat Allah yang menambah nikmat eh, kita setelahnya, karena kita telah memuji Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Yang terakhir, alhamdulillah itu bisa menambah kesempurnaan berkah. Nah, kenapa demikian? Jadi, pernah diriwayatkan dalam satu hadis bahwa mengucapkan hamdalah itu dapat menambah keberkahan atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Istilahnya itu kita telah bersyukur kepada Tuhan kita dengan terus mengucapkan alhamdulillah. Nah, syukur ini nih sangat ditunggu-tunggu oleh Allah, karena dengan mengucapkan alhamdulillah itu tuh kan udah sebagai bentuk syukur, bersyukur kepada Allah, yang artinya tuh Allah tuh aja udah senang, makanya dia utama, dan dia tuh membuat kesempurnaan dalam pekerjaan kita, makanya kita dapat menambah keberkahan di dalamnya juga diberikan oleh Allah. Nah, gitu. Nah, ada juga dalam suatu cerita, jadi ada orang biasanya tuh dapat uang, uh, ada orang yang mendapatkan uang. Nah, tapi dia tuh cuman bersyukur doang, nggak mengucapkan alhamdulillah. Nah, sedangkan ada pasangan suami istri yang mengucapkan alhamdulillah karena dapat menikah satu sama lain. Nah, ucapan alhamdulillah ini nih lebih tinggi ucapannya, karena dengan mengucapkan alhamdulillah sendiri itu ada pahala pahala yang kekal dan terus menerus. Makanya ucapan alhamdulillah ini lebih baik daripada hanya mensyukuri nikmatnya. Makanya kalau kita diberikan nikmat tuh kita juga harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai penyempurna keberkahan yang ada di dalamnya. Nah, gitu. Intinya dari seluruh materi ini
dapat kita ambil bahwa alhamdulillahirabbil alamin itu bukan hanya sekedar kalimat pujian semata, namun alhamdulillah ini memiliki keutamaan lain seperti doa penyempurna keberkahan kepada kita dan penambah nikmat kita atas kebaikan dari Allah. Oleh karena itu, jangan pernah lupakan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin setiap mendapatkan nikmat, apapun nikmatnya. Karena Allah itu pasti memberikan yang terbaik kepada makhluknya. Jangan pernah merasa bahwa Allah salah dalam menetapkan takdir, karena sesungguhnya Allah itu yang maha tahu dan maha baik. Jangan pernah lupakan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengangkat tangannya. Baik, sepertinya teman-teman sekalian sudah paham dengan apa yang saya ucapkan. Saya tutup presentasi kali ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf bila saya melakukan kesalahan kata ataupun salah perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.